Gusollah niku hukumnya wajib. Pramila menika tiyang ingkang mendapat nikmat Allah kok mboten purun nyukuri niki napa sampun dipun ancam kalih Gusti Allah. Khususan dalam panjenenganipun Bapak Haji Imam Suparni ingkang kawula hormati, wonten kesempatan dalu ingkang insyaallah kekak barokah lan rahmat menika semoga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kan disaban alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa krana rahmat hidayah lan ilahipun Allah kula panjenengan ing kali menika dipun takdiraken saged ijabah menapa ingkang dados dakwahipun panjenenganipun Bapak Haji Imam Suparni kanthi kawontenan sehat walafiat. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan dari Bapak Saestu dipun ridhani dening Allah sehingga menghasilkan betul manfaat, betul barokah masalah di dunia hatta akhirat. Amin Allah. Ingkang mongko malih semoga kita sareng-sareng ngaturaken sholawat dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk umatipun ingkang wijing wonten mudin dari kiamat pikantos syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin ingkang kawula hormati, ingkang nomor 3 nyuwun pangapunten kula kumawani matur wonten lajeng panjenengan iki krana dipun suwun kaliyan panjenenganipun Bapak Imam Bapak Haji Imam Suparni kapurih matur minangka napa damel genep-genepan. Jadi genep-genepan boten genep-genepan acara nggih menika tasawuran haji. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Haji Imam Suparni anggenipun nindakaken ibadah haji dipun paring lancar longgar selamat wilujeng saged wangsul dalam keadaan menika sehat. Mugi-mugi tetunggaken mugi-mugi hajinipun Pak Haji Suparni dipun paring haji ingkang mabrur. Amin Allahumma. Dadi hajinipun mabrur dipun ngapura sedaya dosanipun lan mugi-mugi samune enggal dipun wangsulaken sakadhapun. Amin Allahumma. Para bapak hadirin ingkang kula hormati, syukur dhateng Gusti Allah niku hukumnya wajib. Pramila menika tiyang ingkang mendapat nikmat Allah kok mboten purun nyukuri niki napa sampun dipun ancam kalih Gusti Allah. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi menawa kita niki purun syukur dhateng Gusti Allah atas nikmat yang telah diberikan niki akan ditambah nikmat. Tapi mboten syukur alias kufur nikmat niki adabnya amat sangat di inna adabi lasyadid, adabku amat sangat di pada sangat. Jadi bermula mugi-mugi menapa Bapak Haji Suparni anggenipun syukuran itu dipentawi kalih Allah sehingga nikmatipun mangke dipun tambah ingkang
sak kathahipun. Amin amin. Para bapak hadirin kang hormati, membicarakan masalah haji niki rukun Islam wonten gangsal. Jadi sepeda adalah membaca syahadat, nomor loro sholat, nomor telu zakat, nomor sekawan poso, lajeng nomor gangsal haji. Jadi ibadah haji rukun Islam yang kelima di daerah lima ini adalah merupakan rukun yang paling istimewa. Jadi di mana keistimewaannya? Ini monggo kita bahas. Jadi keistimewaan ibadah haji yang pertama, ibadah di dalam Islam itu kan enten sing ibadah jenenge ibadah badannya. Jadi yang diandalkan adalah kekuatan badan. Contohnya sholat. Ya. Terus lajeng poso itu adalah mengandalkan adalah ibadah badannya. Terus enten ibadah sing qalbiyah, jadi ibadah hati, termasuk juga zikir sebenarnya. Zikir itu ibadah hati. Enten ibadah maliyah, jadi sirigi alat ibadah itu adalah harta benda, itu ibadah ibadah maliyah, ibadah harta. Nah haji ini ketiga unsur ini harus enten kabeh. Jadi boten oleh salah siji kok ngantek boten enten iki boten lampah. Boten satu tindakan. Jadi misalipun badanipun sehat, terus atine karep, ya, tapi boten duwe sang, boten dadi. Duwe sangukeh, ya, atine yo kuat tapi awake lara, boten sehat, boten melawan. Ya. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan oleh badan, oleh hati dan oleh harta benda. Jadi butuh lengkap tidaknya, itulah namanya apa? Syarat dari ibadah haji, sehingga ini disebut istimewa karena ketiganya ada merupakan syarat daripada melaksanakan ibadah haji. Terus keistimewaan yang kedua adalah waktu dan tempat. Waktunya terbatas. Jadi waktu untuk melakukan haji itu adalah sekitar tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Jadi kalau sampai misalnya telat kok tanggal 9 belum melaksanakan rukun haji, ya, maka hajinya batal, harus diulangi tahun depan. Jadi buatan enten niki terus diundur atau dijamin buatan sama. Jadi istimewa tertentu, ya. Tempatnya pun tertentu. Nyapa haji kok tidak yang Mekah, kondak yang Kalidawir, atau yang nanti orang gitu, yang Amerika maupun Inggris, ya. Buatan. Allah sudah menyediakan tempat yang terbaik, harus di Mekah. Karena Allah, ya. Jadi Mekah terutama di Baitullah itu adalah merupakan tempat yang mempunyai keajaiban 18 keajaiban yang tidak dimiliki oleh tempat lain atau kota lain. Jadi Allah sudah memberikan yang terbaik. Jadi oleh karena itu, ya, dari 18 keajaiban nanti kalau terangkan skala, jadi bukan kabeh, kalau apa bukan sekapak dan tidak pengen menggeseng apa lian ini hubungannya lengkap, makanya subuh haji nggih. Nggih. Subuh. Undang undang. Mekah itu adalah istimewa karena apa? Ka'bah itu adalah istimewa karena Ka'bah adalah merupakan tempat atau rumah ibadah yang pertama kali ada di dunia.
sebelum manusia ada yang namanya Baitullah itu sudah ada. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah para malaikat. Ya, para malaikat kemudian diteruskan oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim dan sampai sekarang. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 berdasar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'an lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakau wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali digunakan oleh manusia itu adalah Baitullah yang berada di Bakkah, di Mekah, yang diberkati dan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi menurut ayat ini berarti Ka'bah itu adanya sebelum adanya manusia. Jadi ada yang merupakan tempat ibadah yang pertama kali di dunia adalah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Jadi yang membangun malaikat kemudian diteruskan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Terus kemudian merupakan keajaiban lagi letaknya Ka'bah ini ternyata adalah di tengah-tengahnya dunia. Jadi antara kutub utara dan kutub selatan, yakni tengah-tengahnya ada di Ka'bah. Jadi tengah-tengahnya dunia itu yang betul adalah Ka'bah, bukan Greenwich. Oleh karena itu jam itu mestinya mengikuti yaitu Arab, bukan mengikuti Greenwich. Inggrisan bukan ya. Jadi yang dibutuhkan pedoman adalah Arab, merupakan tengah-tengahnya dunia adalah yaitu Ka'bah itu. Nah, di sekitar Ka'bah itu ada area, ada tempat yang disebut dengan zero magnetism area, di mana tempat itu apabila panjenengan nggawa kompas maka jarum kompas tidak akan bergerak, karena di situ tempatnya adalah merupakan tarik menarik yang sama kuatnya yang antara kutub selatan dan kutub utara itu sama kuatnya. Jadi oleh karena itu di sini adalah yang disebut dengan zero magnetism area, jadi tempat itu. Dan di situ adalah merupakan ada energi yang misterius. Jadi oleh karena itu orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah, maka di situ dia seperti dites ulang kesehatan sehingga lebih sehat dengan menggunakan apa? Yaitu energi misterius tadi, sehingga diyakini bahwa penduduk Mekah itu lebih lama umurnya dan lebih sehat dibandingkan dengan penduduk yang di luar Mekah. Di sini terjadi keajaiban, orang yang melakukan ibadah haji kemudian dia tawaf, ini banyak yang mendapat istilahnya keajaiban yang asalnya dari rumah itu sakit, kemudian setelah tawaf menjadi sembuh. Ini banyak contohnya di Buntaran ada. Jadi mantunya Pak Supno, Pak Haji siapa itu namanya, saya lupa itu kita ketika berangkat menggunakan kursi roda. Itu setor Pak, jadi menggunakan, tapi setelah dia tawaf sehat sampai dia meninggal dalam keadaan sehat. Terus kemudian saudaranya istri saya dari Lumasan juga demikian, budal menggunakan kursi roda, setelah haji, setelah tawaf dia kemudian sehat tidak menggunakan kursi roda. Itu bukan hanya satu, tapi banyak sekali penyakit yang asalnya istilahnya sakit menjadi sehat. Ini karena apa? Karena energi misterius yang ada di sekitar Ka'bah. Itu antara keajaiban daripada
Ka'bah. Ya. Kemudian yang ketiga, Ka'bah itu adalah merupakan sumber energi positif. Karena apa? Karena Ka'bah digunakan kiblat sholat itu orang seluruh dunia. Jadi setiap orang yang mengerjakan sholat itu akan mengeluarkan energi positif. Karena dia menghadapkan dirinya ke kiblat atau Ka'bah, maka energi positif itu berkumpul di Ka'bah. Jadi energi positif yang dari Ka'bah itu sangat besar sekali. Sehingga energi positif yang di Ka'bah itu menyatu dengan Allah, karena Allah adalah sumber kebaikan dan energi positif adalah energi yang baik berkumpul, maka di situ akan memberikan pengaruh kepada orang yang melihat Ka'bah. Oleh karena itu, ketika orang yang berhaji kok langsung pertama melihat Ka'bah itu langsung menangis, seakan-akan dia lebih dekat dengan Allah. Kalimat dosanya aku dia tahu dari semua nangis kadang sampai berjam-jam hanya melihat saja. Ini karena apa? Pengaruh positif energi positif tadi. Jadi kalau sampai misalnya melihat Ka'bah orang berhaji atau umroh kok tidak nangis, berarti hatinya itu atas, hatinya atas. Banyak yang pokoknya jarang yang tidak nangis, mesti nangis. Ekonomi kalingan dosa, ekonomi maksud cedok karbusan kita dan sebagainya, dan termasuk karena energi positif inilah orang yang berada di sekitar Ka'bah itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi di sana ini koyo banyak ini karena energi positif tadi. Seakan-akan dekat dengan Allah. Oleh karena itu di sana kalau yang orang mengerjakan berhaji harus hati-hati. Ngomong itu doa, jadi mesti banyak terjadi. Termasuk saya sendiri. Ya. Contohnya saya ini setiap kali dulu ketika haji, setiap kali akan berangkat ke Masjidil Haram itu mesti untuk sabar ya Allah. Panjang paling ini ulo selama wonten masjid niki panjang paling wonten berkah. Jadi saya tidak pernah wudhu di Mekah sana, tidak pernah ya. Jadi karena apa? Dikabulkan biasa, sehingga saya tidak pernah. Bahkan mulai jam 2 siang saya sudah berangkat sholat asar, maghrib, isya itu jadi 1. Pulangnya sampai jam 9 ya. Udahnya jam 2, pulangnya jam 9. Itu malah ada cerita dari landasan dari Puncak Kabul selama di Mina gitu. Itu jangan ya Allah paling kalau selama terlebih buatan batal, buatan buang air bersih, buatan buang air besar. Alhamdulillah itu dikabulkan oleh Allah. Di sana itu doa itu langsung dikabulkan, disambut oleh Allah. Dan ini terjadi juga pada kelompok saya. Dulu saya sebagai ketua regu ya, itu ada regu saya yang ngomong ya karpet guyon, tapi terjadi. Itu dia mengatakan kali kali sing jalan Pak Pai engkau mulai aman-aman. Ya biasanya di sini Pak Suwadi ya, kali sini itu biasanya mulai bahwa sholat duha. Jadi sholat subuh nanti pulangnya setelah sholat duha. Dan sholatnya itu mesti di dekat Ka'bah. Jadi pada saat sholat duha itu sepi dan itu dia mengatakan Pak besok mulai aman-aman. Apa yang terjadi? Dia ketika selesai sholat duha itu kemudian naik ke atas, kan itu ada undangan dari pelataran Ka'bah itu ke masjid itu naik. Yang namanya istrinya Pak Padi ini kalih Adi yang podo wito loro niku enten buri. Jadi berjejer sekarang saya sakit mulai jejer ning burine, jejer loro bojone kalih Adi niku
hilang Pak. Daripada lisan ini, apa yang terjadi? Ibu Pak Padi mengatas nangis golek bojone rusak masjid kabeh iki. Apa digolek anak udah masjid samono biyane ngantos meh beduk. Niku dereng ketemu di sini. Niku ketika apa pun berdoa dan mun langsung kan sini. Dan langsung Pak terus akhirnya niku mah berdekatan enten petugas kesehatan niku roh udung rupane dasar orangnya dulu di kabeh rumah itu udungnya orangnya jadi untuk beli tanda untuk kabeh rumah. Jadi ada seorang yang putri yang udungnya itu orangnya itu darahnya yang mestinya ke maktab itu ke selatan, terus ada jalan yang ke timur. Nah ini ke timur. Ya, soalnya ada di jalan terus akhirnya ditutupi terus dilebu sampai tembudi langsung loh kak mata sedang riko terus akhirnya dijatuhkan dikumpul berdua ya, jadi apa yang dikatakan ya Pak Sesu mulai awan-awanan ini apa awan tenang ya. Ini banyak cerita banyak gitu. Contoh malah ya itu ngeten ketika badhe tas dugi yang mriki ada dugi Mekah niku piyambake naik ini mau bilang naik kendaraan ngoten terus akhirnya dia itu kan medun niku mestine bayar dia muni kali kancane Pak sampean bayar aku ra duit mestine ora ngono lek muni Pak panjenengan bayar aku ra percangkan sing ngono jadi padahal dia duit dari pengembalian haji itu dari pemerintah itu sekitar 1.500 real jadi hampir 5 juta ya. Terus harus sanggup DP ya. Dan itu karena dia mengatakan untuk kendaraan bayar aku nanti juga teko makrab di gede hilang ya persis akhirnya di zona sumbangan kocok-kocoknya itu adalah merupakan bahwa di sana itu adalah karena energi positif ya. Jadi untuk nanti jadi tidak boleh sembarang ngomong. Jadi banyak sembarang. Ya. Ini masih banyak cerita seperti itu. Ya. Itulah sumber energi positif. Terus kemudian yang kelima itu ada di situ sekitar Ka'bah dan jaraknya berapa di timur Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam yang itu apa istilahnya lebarnya hanya sekitar 5,5 kali 4,3 meter, dalamnya 42 meter. Itu sudah bisa disedot sampai beribu-ribu liter, mulai dari Nabi Ibrahim gitu, dulu gitu sampai sekarang tidak pernah apa istilahnya tidak bisa sih. Padahal itu sudah digunakan minum air orang seluruh dunia. Kalau rata-rata haji dan umroh itu setiap tahun sekitar 20 juta orang. Terus kemudian digunakan minum untuk negara Arab berapa, ya. Kemudian yang dibawa pulang berapa dan sebagainya. Masya Allah, inilah keajaiban daripada Ka'bah dan sekitarnya itu adalah memang betul-betul Allah memilihkan tempat yang terbaik. Yaitu 4 itulah kita. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa istilahnya menunaikan ibadah haji itu harus berada di Mekah dan sekitarnya. Istimewanya seperti itu, ini hanya 4 belum yang lainnya ya. Terus lajeng kang nomor 3 ya. Istimewanya apa? Balasannya juga istimewa. Jadi pelaksananya istimewa, waktu tempatnya istimewa. Nah ini balasannya juga istimewa ya. Apa balasannya istimewa? Balasannya wau sampun kuaturaken wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Langsung dikatakan surga di situ. Tidak ada sholat misalnya kerjakan sholat kamu nanti akan masuk surga. Tapi haji langsung berhubungan dengan surga. Ini juga dalam hadis yang dikatakan barang siapa yang keluar rumah
menuju ke Baitullah, baik untuk mengerjakan ibadah haji atau umroh, ya. Allah mengatakan dari hadis suci, Allah mengatakan kana madmunan Allah, dia dalam jaminan Allah. Jadi orang yang keluar rumah menuju ke Baitullah, baik mengerjakan haji atau umroh, itu dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Ada dua jaminan. Ini adalah qabalahu ayyudkhilahul jannah. Pertama dijamin, barang siapa yang mengerjakan ibadah dan umroh kemudian ditakdirkan mati di tengah jalan, baik sudah mengerjakan haji atau belum, maka dia dijamin masuk surga. Subhanallah. Itu balasannya, istimewa. Terus kemudian kalau dia ditakdirkan ditakdirkan mati, berarti dia masuk surga langsung. Kalau ditakdirkan hidup, beda. Wa in raddahu bi ajrin wa ghanimah. Kalau ditakdirkan dia kembali dengan selamat, seperti Pak Haji Imam Supardi ini selamat, maka dia akan membawa, yaitu bi ajrin wa ghanimah, membawa pahala yang besar dan keuntungan yang banyak. Pahala besar jelas, ya. Jadi karena apa? Karena ibadah haji itu ganjarannya juga istimewa. Dan selain balasannya istimewa, ganjarannya pun istimewa. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu dilipatkan 100.000 kali. Terus pokoknya mengerjakan amal apa saja kalau di Masjidil Haram itu dilipatkan 100.000 kali. Jadi panjenengan maca tasbih ning kono pisan padha karo maca tasbih ning kene ping 100.000. Panjenengan khatam Quran sekali di Masjidil Haram, beda sekali padha karo ning kene khatam ping 100.000. Lah 100.000 niku lek dibagi 365 hari, berarti dibagi tahun, maka maca sholat satu kali padha karo sholat ingin 100 tahun, 100.000 tahun, berarti di 365 ini padha karo sholat pisan padha karo sholat ning kene 273 tahun lebih. Bayangno. Jadi sholat pisan padha karo sholat ning kene 270 tahun dan 73 tahun lebih. Karena kadang-kadang sing mau haji sing nakal juga kadang lho berhaji tidak syarat lho ngajar aku lho tuhan. Turah aku sholat pisan padha karo 270 tahun ya. Aku umurku paling umur 100 sampai berarti 173. Ini wong kasih botrok ini. Masya Allah, ya. Subhanallah. Balasannya istimewa, ganjarannya istimewa. Terus kemudian waghanimah itu adalah artinya rampasan perang. Jadi maknanya ini kaitannya dengan rezeki. Jadi insya Allah lek diparing mulai selamat niki gogo ganjaran okeh karo oleh balen karo insyaallah akan sanune akan dikembalikan oleh Allah dengan lipat ganda. Di mana panjenengan yakin insyaallah niki badhe dibalekne. Jadi padahal haji Allah haji kurang akeh, tapi kowe apa kabeh masyaallah. Kula nenten mriku niku jan kerasan banget. Kula ngaten iki upama aku lah niki terus aku ora mulih. Tapi ngati-ngati ngomong ngeten iki ngeten. Kanca kula munine jan aku wis bayar iki aku ora pengen mulih. Langsung Pak ditek-ditek wong sak rata mati. Ora ngomong ngeten. Wah aku pengen aku ora mulih, pengen mulih. Ya selamat dan mati pemudakan mati tenang ya tidak mulai nanti. Masya Allah seperti itu langsung ada di omong baru langsung kita uang seperti itu lah ya kajian di
terus jadi perangkat kok jadi apa kita di dalam mengajarkan ibadah haji harus hati-hati dan insya Allah kita yakin maka orang yang mau mengerjakan ibadah haji itu biayanya akan diganti malah lipat. Alhamdulillah kalau ini ada contoh sabrogan ini waduh nih berhaji enak ya dan murah awet ini dan di sana itu dan betul-betul dimuliakan terus jadi penaknya karena ibadah tok ya kalau mangan dan sebagainya ya terus nopo Israel pun krono saking penak ini gitu dan murah diatur saat nonton itu murah jadi buatan larang ini kok akhirnya yuk sok lah sekolah rumah daftarnya tapi belum jadi pengen daftar alhamdulillah gitu karena contoh sing haji itu daftar balik itu sudah sekembalikan alhamdulillah kalau berhaji itu alhamdulillah sakit daftar luru jadi daftar luru alhamdulillah dibalik ini adalah merupakan janjinya Gusti Allah akan mengenal kurang yang diselamatkan di Paris Selamat akan membawa kehajaran yang banyak dan akan membawa harta rampasan yang banyak maksudnya dan insya Allah akan dikembalikan. Itu antara lain daripada keistimewaan daripada ibadah haji. Kata setan ini apa mengenai bukan merek, bukan merek. Gak masih dia. Asih. Moga binara. Merek tapi sama ni bukan asal haji. Jadi panjang melek dari itu tuan niat saya itu. Jadi mulai saat ini kudu niat, saya itu. Jadi insya Allah walaupun kita lapisan sing dianggap kira-kira tidak mampu, tapi niatnya tenanan insya Allah akan diberikan kemudian untuk bisa kesana. Bab ini kekuatan ceritanya apa? Tiang sing dari tiang haji boten kudu disuke boten. Katanya kan tiang nopo tukang beca enten, tukang luru resek ya enten haji kekuatan. Jadi yang penting adalah kita niat betul-betul insya Allah ya. Kita nanti insya Allah akan dijaga ya. Jadi jangan sampai kita walaupun tidak punya atau benar-benar dibiarkan ngompol dan sebagainya dan sampai kita harus niat ya Allah banyak-banyak kalau sakit ibadah dan sikap sebab ini adalah merupakan kewajiban. Nah, ini kalau wasakan sebalikpun hadis qudsi dalipun Gusti Allah ini bagi orang yang mampu kok tidak gelem ibadah haji ya. Ini dipersebutkan untuk hadis qudsi ini Gusti Allah sehingga dahulu hadis qudsi itu adalah dahulunya Allah ya. Inna abdan ashahtu lahu badanahu. Jadi sesungguhnya seseorang hamba, seseorang yang aku sehatkan badannya. Jadi bab ini yang berkata Allah, yang berfirman Allah. Jadi barang siapa sesungguhnya seseorang yang aku sehatkan badannya, beri aku siapa? Tak aku berikan kesehatan badannya. Wa ausatu lahu rizki dan aku luaskan rezekinya, yaitu sedikit rezeki lebih ya. Malam yafid ilayya, kemudian dia tidak mau mengunjungiku, maksudnya adalah ilayya ini berkunjung ke rumahku, itu maksudnya adalah menunaikan ibadah haji ba'da arba'ati aqwamin, setelah 4 tahun lamanya lamahun haram mendapat pahala dari lebih ancaman ini. Jadi wong sing wis mampu ya ibadah haji tok ndak gelem haji niku ancamannya dia ditunggu kali Allah, ditunggu panas dikai awake sehat, dikai bondone turah-turah ya, ditunggu ngantek 4 tahun. 4 tahun pandang wong belum
diharamkan untuk mendapat pahalanya. Ini bahaya. Jadi nanti misalnya kita tidak diberikan pahala ibadah kita kan rugi ya. Jadi oleh karena itu monggo ini sing sudah mampu, terutama sing wis duwe mobil, kok mobil regane wis lebih daripada biaya haji ya. Ini wajib kita sudah wajib. Jadi sing kira duwe mobil rego 150 ya ini dilonge sing 50 di orang ya tukang sing letak misalnya sing 50 tinggi daftar haji ya. Ini sungguh tanah bokeh gitu. Dilong di saiki napa haji itu kan ndak lalu. Di saiki pomo tanah mriki kira-kira regane pinten nggih saiki? Sekitar 10 ibarat ngakon pomo daftar 30.000 wis bisa nang daftar gitu. Jadi kalau bisa. Jadi seperti murah sekarang itu ada murah gitu. Ini adalah apa istilahnya ancaman dari bagi orang yang mampu, yang asalnya mampu kemudian belum atau tidak mau haji kemudian marah, ini jangan seorang. Jadi orang yang asalnya mampu ya, kemudian ketika mampu tidak mau daftar haji kemudian marah satu hal, maka dia wajib karena kewajiban haji sampai kalau disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu konjaluk ngantek bisa dia mereka berangkat ibadah haji. Ini bagi yang mampu itu kemudian marah. Jadi oleh itu ketika mampu ini segera daftar. Dene kok budaya kapan kok merah budal dipaling karo misalnya mati sebelum berangkat, insya Allah kalau insyaallah itu sudah termasuk disempurnakan bisa melakukan ibadah haji. Yo pomo wis daftar orang sudah buka terus meninggal dunia sok yo yang akan protes kemudian punya apa haji lo pun daftar haji panjang partai ini jadi protes dan sakit kok gitu. Jadi berangkat monggo ya haji itu penak banget ganjaran lukah ya, ibadah yang merupakan ibadah yang istimewa. Jadi karena bukti pulau panjenengan kang hati niku ndang ketularan saged enggal menggunakan ibadah. Amin. Ingkang terakhir pengenalan dengan kula matur wonten kekiraan wonten bab napa ini tambahan bagi yang mboten haji pengen munggah swarga enten iki enten dalil panjenengan mboten ibadah haji te Mekah tapi ning griya tapi dijamin mlebu swarga ya. Iki kula duduhi dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala la yadkhiru thalathata nafarin fil hajjatil wahidatil jannah. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke surga 3 orang sekaligus dalam satu haji. Jadi dalam satu haji Allah badhe nglebokne swarga wong 3 golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah al-musibiyah, orang yang berwasiat untuk supaya dihajikan. Jadi ketika dia hidup gitu, karena mungkin dan duwe bondo tapi berwasiat nak aku soleh panjenengan upama dadi anakku sugih sok aku haji. Nah, ini berarti berwasiat. Orang yang berwasiat seperti itu gitu, itu nanti juga akan naik surga. Yang kedua wal munaffadullah, orang yang orang yang menghajikan, melaksanakan hajinya. Jadi istilahnya haji amanat nih, jadi amanat kita munafat yang melaksanakan hajinya dan uang yang rumah, tapi ini ada yang melaksanakan, melaksanakan hajinya di sana juga masuk surga. Wal hajju anhu, yang membiayai juga masuk surga. Jadi ada 3. Yang pertama yang berwasiat untuk supaya dihajikan, yang melaksanakan hajinya, yang membiayai hajinya. Itu semuanya akan masuk surga. Jadi Allah akan memasukkan 3 orang
ke dalam surga sekaligus satu haji. Ini adalah orang yang berwasiat dari ulama panjenengan la isa satu ngati wong ndak iso haji wasiat panjenengan anak kita. Jadi kalau ngaji nih, untuk iso haji dengan putrane sehingga nanti panjenengan sak putrane sing biayai iso mlebu swarga kabeh. Bab biaya apa? Biaya haji amarat boten larang. Namun hitung juta setengah tahun ini adalah 7.500.000 rupiah. Jadi panjenengan pengen haji murah, panjenengan mati. Terus kalau ngajinya berarti murah. Kalau kita nanti saya melaporkan buku sangat bermanfaat dan pulau mengenai kalau nonton bagaimana Pak Napa Kemawan kita yang jelas pulau itu telah mengaksikan pulau ini kita sendiri membutuhkan sangat bermanfaat khusus dan pulau yang Pak dan saya aturkan biar tahu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.